Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Surabaya pada hari Senin tanggal 6 bulan 2 tahun 2023 kemarin membuahkan sejumlah butir rekomendasi. Sebagaimana diliput oleh NU Online, Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin pada hari Senin. Forum yang dihadiri ratusan ulama dari berbagai negara ini mengundang sedikitnya 15 pakar sebagai pembicara kunci, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 ini tersedia dalam dua versi bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Piagam ini dibacakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus dan Yeni Wahid di acara puncak resepsi Harlah 1 Abad NU yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 7 bulan 2 tahun 2023. Berikut ini kita bacakan rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip, yakni menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jikapun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara-negara serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu diimbangi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, hingga harta benda. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, yakni anak cucu Adam. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, yakni mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia,
serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Sangat setuju dan sangat mengapresiasi dengan adanya muktamar tersebut, di mana memang seharusnya namanya negara khilafah itu harus ditolak. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar negara Indonesia dahulu didirikan. Dan nyata-nyata negara khilafah cuma menimbulkan peperangan, cuma menimbulkan kekacauan. Kita lihat di Timur Tengah, sampai sekarang tidak ada akhirnya. Perang antar umat manusia yang seagama cuma karena beda pemahaman. Jadi yang namanya negara khilafah itu tidak layak dan tidak tepat diterapkan di negara manapun. Dan berikutnya, yang namanya negara khilafah jika didirikan di Indonesia itu tentu saja mengkhianati perjanjian para pendahulu bangsa kita, karena mereka dahulu sudah berjuang mengorbankan jiwa, raga, nyawa, harta, benda, dan lain sebagainya untuk menegakkan, untuk mendirikan negara yang bernama Indonesia. Dan negara tersebut adalah negara yang berbineka tunggal ika, bukan negara khilafah. Makanya jika rakyat Indonesia mau mendirikan negara khilafah, itu sama saja berkhianat kepada para pendiri bangsa Indonesia. Cukup sekian dan salam waras.